Jong-un dikabarkan bangun pangkalan rahasia, rudal nuklirnya berpotensi serang daratan Amerika Serikat. Berikut informasinya. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya agar tidak ketinggalan info terbaru dari Kataku. Yang dikatakan sedang membangun pangkalan militer rahasia. Menurut laporan yang beredar, rudal nuklir di dalamnya bisa menyerang Amerika Serikat dari segala arah. Isu ini disinyalir datang dari sebuah gambar satelit sebagaimana laporan dari The Sun. Citra satelit menunjukkan Korea Utara sedang membangun tempat penyimpanan dan perakitan raksasa untuk gudang senjata balistik. Negara komunis ini terus maju dengan rencana-rencana nuklirnya, sementara dunia sedang dilanda wabah. Pangkalan baru itu berada di dekat bandara utama di Pyongyang. Pangkalan militer tersebut mencangkup area penyimpanan bawah tanah. Selain itu juga membangun cukup tinggi untuk menampung rudal balistik Hwasong 15 yang mengerikan. Sebelumnya, Sun Online pernah melaporkan bahwa Kim Jong-un mengartikan rudal tersebut sebagai game changer atau karena bisa menjangkau semua musuh. Menurut analisis baru oleh think tank yang berbasis di Washington, pangkalan militer besar itu kemungkinan akan selesai pada akhir tahun ini atau awal tahun depan. Sementara fungsi tepatnya dari fasilitas tidak jelas konfigurasi dan ukuran bangunannya dan UGF atau fasilitas bawah tanah menunjukkan dapat digunakan untuk perakitan rudal balistik dari komponen yang dikirim dengan kereta api dari pabrik-pabrik terdekat, kata Pusat untuk Studi Strategis Internasional. Penulis laporan itu Joseph Bermudez mengatakan fasilitas pendukung rudal balistik Philly bisa menampung semua rudal balistik Korea Utara. Menurut laporan, tempat itu memuat 3 bangunan besar mirip hangar. Salah satunya dapat menampung Hwasong 15 setinggi 74 kaki dalam posisi tegak lurus. Ia juga menyimpan transporter, erektor, launcher seluler atau TEL di mana nuklir dapat dipindahkan ke seluruh negeri untuk membuatnya lebih sulit untuk ditargetkan sebelumnya diluncurkan. Ada sekitar 17 pangkalan dan barak pertahanan udara dalam jarak 3 mil dari pangkalan, di mana sepanjang lokasi ini dilindungi oleh rudal darat ke udara. Ketika Hwasong diuji menembak pada November 2017, media pemerintah Korea Utara mengatakan itu adalah sistem persenjataan roket balistik antara dua benua yang mampu membawa hulu ledak nuklir super berat yang menyerang seluruh daratan Amerika Serikat. Gambar-gambar satelit dari situs tersebut menunjukkan bahwa bangunan-bangunan tersebut terhubung oleh jaringan jalan luas yang dapat membantu memindahkan truk besar dan peluncur. Sebelumnya, selama 2018, Korea Utara dan Amerika Serikat bernegosiasi tentang ambisi nuklir Kim yang kontroversial. Negosiasi ini membuahkan 3 pertemuan terpisah antara Kim dan Presiden Trump. Sebelum pertemuan puncak pertama mereka di Singapura, Kim setuju untuk menunda uji coba nuklir dan ICBM. Janji ini nampaknya sudah dipertahankan Kim hingga saat ini. Pembicaraan itu akhirnya gagal karena desakan Trump pada denuklirisasi Korea Utara dan permintaan Kim untuk menghapus sanksi internasional. Kemudian, pada pertemuan puncak di Hanoi, Trump bersikeras untuk melakukan perjanjian menghentikan persenjataan Kim. Dia mengatakan Korea Utara harus menyerahkan semua persenjataan nuklirnya serta stok senjata kimia dan biologi. Namun Kim menegaskan bahwa kedua pihak pertama-tama harus membangun kepercayaan melalui serangkaian perjanjian yang lebih rendah. Dia menawarkan untuk menutup pabrik nuklirnya di Yongbyon dengan imbalan penghapusan sebagai sanksi internasional. Namun, tawaran tersebut ditolak mentah-mentah oleh Trump. Perkembangan terakhir, awal tahun ini Kim mengirim ancaman kepada Amerika Serikat akan lepaskan senjata strategis yang baru. Kim bahkan mengecam Amerika Serikat akan mengatakan bahwa negeri Paman Sam akan menderita karena berkonflik dengan Korea Utara. Sementara itu, Korea Utara bangun fasilitas untuk simpan rudal balistik. Korea Utara disebut membangun fasilitas yang cukup besar untuk menyimpan rudal balistik berdasarkan citra satelit yang dianalisis lembaga think tank Amerika Serikat.
Center of Strategic and International Studies menjelaskan fasilitas itu dibangun di dekat Bandara Internasional di Pyongyang. Fasilitas itu sebut sudah hampir rampung dan bisa dipastikan sehubungan dengan program pengembangan rudal balistik di Korea Utara. Bangunan tinggi itu cukup besar untuk menampung rudal balistik antar benua Hwasong 15 dan karena itu bisa jadi menyimpan keseluruhan misil mereka, ungkap CSIS. Dilansir Sky News Kamis 7 Mei 2012, gudang tersebut dilaporkan dibangun di tempat samping fasilitas yang berada di bawah tanah. Bangunan itu disebut juga cukup besar untuk menyimpan peluru kendali milik Korut beserta sebagai kendaraan penunjungnya. Berdasarkan analisis dari citra satelit, fasilitas itu disebut sudah dibangun sejak 2016 dengan berbagai kondisi yang menarik. Di antaranya termasuk kereta api tertutup yang luar biasa besar dan bangunan yang dihubungkan oleh jaringan jalan lebar yang membantu perpindahan kendaraan besar. Jika dilihat secara keseluruhan dan karakteristik, fasilitas ini kemungkinan akan mendukung operasi rudal balistik, ulas CSIS. Adapun dalam laporan yang dipublikasikan pada Selasa 5 Mei, tersebut bangunan itu diberi nama Fasilitas Penyokong Misil Balistik Sili. Jika pembangunan itu berjalan dengan kecepatan konstan dan tidak ada penundaan, berarti fasilitas tersebut bakal siap pada akhir 2020 atau awal 2021. Tentu mendapatkan kapasitas atau kepastian beroperasinya itu sangat sulit, mengingat akses informasi Korea Utara yang begitu ketat diawasi. Setelah dikonfirmasi mengenai temuan CSIS, Kementerian Unifikasi Korea Selatan melalui juru bicaranya menyebut mereka tidak berhak untuk berkomentar. Diplomasi nuklir antara Pyongyang dengan Amerika Serikat mengalami kebuntuan setelah pertemuan kedua antara Presiden Donald Trump dengan Kim Jong-un digelar pada Februari 2019 di Vietnam. Setelah pertemuan di Hanoi yang tidak menghasilkan kesepakatan apapun itu, Korut mulai menggelar serangkaian uji coba senjata. Korut sudah menekan mereka baru bersedia melucuti senjata nuklir mereka jika Washington melunakkan aturan sanksi yang mereka terima. Sementara negeri Uncle Sam menegaskan mereka baru mencabut sanksi jika Pyongyang menyerahkan semua rudal balistik dan nuklirnya. Di sisi lain, rudal nuklir berpotensi serang daratan Amerika Serikat. Kim Jong-un bangun pangkalan rahasia di Pyongyang. Kim Jong-un dikabarkan sedang membangun pangkalan militer rahasia. Kabar berhembus dan menurut laporan yang beredar, rudal nuklir Kim Jong-un di dalamnya bisa menyerang Amerika di mana saja. Citra satelit menunjukkan Korea Utara sedang membangun tempat penyimpanan dan perakitan raksasa untuk gudang senjata balistiknya. Ya, isu yang disinyalir datang dari sebuah gambar satelit sebagaimana laporan dari The Sun. Negara komunis itu terjadi atau terus maju dengan rencana-rencana nuklirnya. Sementara itu, dunia sedang dilanda wabah. Pangkalan baru itu berada di dekat bandara utama di Pyongyang. Pangkalan militer tersebut mencangkup area penyimpanan bawah tanah. Takut kelaparan warga Korea Utara, panik serbu toko sembako, korban berjatuhan akibat corona. Wabah virus corona kemungkinan menelan banyak korban di Korea Utara. Diduga alasan itu sehingga pemimpin Korea Utara Kim Jong-un menghindari kegiatan-kegiatan publik. Dilaporkan juga rakyatnya panik berbelanja banyak kebutuhan sehari-hari akibat wabah corona atau COVID-19. Demikian kata Dinas Intelijen Korea Selatan dalam sidang parlemen Rabu 6 Mei 2020 di Seoul, Korea. Kondisi ini berbanding terbalik dengan laporan media Korea Utara yang menegaskan tidak ada virus corona di negaranya. Sejumlah media berita internasional terkini melaporkan antrian panjang terlihat di banyak toko-toko yang menjual kebutuhan pokok, sejumlah rak dan tempat kosong, dan juga para pemilik toko membatasi belanja para pelanggan mereka. Situs NK News yang banyak memberitakan Korea Utara melaporkan situasinya persis seperti di negara-negara yang dihantam keras wabah corona. Dan setelah dikabarkan meninggal, pemimpin Korea Utara atau Korut Kim Jong-un unjuk diri menegaskan bahwa dirinya dalam kondisi baik. Ini buktinya dengan melakukan kontak dengan Presiden Tiongkok Xi Jinping. Kepada Presiden Xi, Kim Jong-un mengucapkan selamat atas upaya Tiongkok mengatasi wabah virus corona. Pemimpin Kim mengirim komunikasi diplomatik kepada Xi Jinping untuk memberinya selamat atas keberhasilan Tiongkok dalam mengendalikan epidemi virus corona.
sebut kantor berita Korea KJNA seperti dikutip The Japan Times Jumat 8 Mei. Kim mengatakan kepada Xi bahwa dia juga senang dengan keberhasilan Tiongkok seperti hal keberhasilannya. Dia juga mengirim salah satu militan kepada setiap anggota Partai Komunis Tiongkok, imbuh KJNA.